Sejatinya sifat dasar dari kehidupan itu adalah perubahan atau gradual change. Maka dari itu, penemuan metaverse ini atau encounter kita dengan metaverse ini merupakan sesuatu yang sangat inevitable, sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena manusia akan terus mengalami perubahan, dunia ini akan mengalami perubahan, dan teknologi juga akan terus diciptakan untuk me-assist manusia menghadapi perubahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bakal bicarain sesuatu yang lagi hot banget nih, bener-bener lagi didiskusikan sama banyak orang, yaitu tentang metaverse. Metaverse ini pasti teman-teman juga udah familiar ya sama konsepnya. Metaverse ini kan juga dipakai di game, di virtual reality. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang apa sih yang harus dipersiapkan dalam era metaverse ini, dan juga kita akan membicarakan juga tentang pengantarnya dari sisi spiritual, dari kacamata spiritual. Sebelumnya kita akan memulainya dari konsep teknologi. Teknologi itu kan merupakan penemuan atau ciptaan manusia untuk memudahkan kehidupan manusia. Seperti contohnya pesawat, juga kapal, dan juga teknologi-teknologi yang lainnya, itu kan untuk memudahkan mobilitas manusia dan juga memudahkan kita untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Sama juga seperti teknologi yang selalu berevolusi, makhluk hidup, materi, dan juga alam semesta itu juga mengalami evolusi. Seperti yang kita tahu kan dulu, sebelum terciptanya eskalator, itu kita pakai tangga. Sebelum terciptanya tangga, kita masih pakai bidang miring. Sama juga seperti teknologi yang selalu berevolusi, manusia juga selalu berevolusi. Contohnya jiwa kita selalu mengalami yang namanya transformasi atau soul journey kan. Dan bahkan bukan hanya manusia aja, tapi juga makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan dan juga hewan. Dan bahkan yang tidak memiliki jiwa atau tidak memiliki nyawa juga mengalami evolusi atau perubahan. Evolusi ini sendiri memiliki definisi perubahan dalam karakter yang diwariskan. Jadi segala sesuatu yang kita wariskan, segala sesuatu yang innate atau inherited dalam tubuh kita, itu akan mengalami evolusi. Pada akhirnya kita akan selalu berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan kita dan juga dengan surroundings kita atau segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, teknologi ini juga merupakan suatu bentuk respon atau reaksi makhluk hidup terhadap perubahan. Jadi, teknologi ini merupakan suatu alat yang bisa membantu kita dan juga memudahkan kita beradaptasi dalam kehidupan yang selalu berubah ini. Karena alam semesta ini juga kan selalu berevolusi. Jadi, manusia dan alam semesta serta teknologi, ia memiliki hubungan yang sangat interdependen, memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi ketika alam semesta ini berevolusi, maka manusia juga akan harus berevolusi, dan melalui evolusi itulah kita bisa melahirkan teknologi. Ketika kita tidak berusaha untuk beradaptasi atau tidak berusaha untuk menyesuaikan diri kita terhadap perubahan, maka kita akan mengalami masalah dalam eksistensi diri kita. Sama seperti pada zaman purbakala dulu ada juga yang namanya kepunahan kan, atau extinction. Kenapa mereka mengalami kepunahan? Karena yang tadi, suatu elemen yang inherited dalam diri kita, suatu karakter yang inherited dalam diri kita, itu tidak bisa mengikuti atau tidak mampu mengikuti perubahan zaman atau evolusi alam semesta. Karena dari itu, terjadilah seleksi alam, gitu kan. Jadi, kalau yang tidak bisa bermutasi atau yang tidak bisa berevolusi atau menyesuaikan diri, ia akan punah karena mungkin fungsi tubuhnya atau karakternya itu tidak bisa menyesuaikan evolusi alam semesta. Selain evolusi dalam bentuk fisik, seperti contohnya ya, waktu itu Darwin menemukan di Pulau Galapagos itu menemukan 4 jenis burung finch namanya. Dia berpikir bahwa 4 jenis burung itu adalah burung yang berbeda.
burung yang memang spesiesnya berbeda. Tetapi ternyata mereka semua berasal dari spesies yang sama, berasal dari satu spesies. Namun karena evolusi alam, karena perubahan alam, dan mereka berusaha untuk menyesuaikan diri mereka dengan lingkungan, maka sedikit demi sedikit fisik mereka pun berubah. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana makhluk hidup akan bermutasi atau akan berevolusi sesuai dengan perubahan alam. Tetapi kalau di ranah spiritual dan juga manusia, itu tidak akan berevolusi di alam fisik saja. Kita tidak akan bertumbuh di alam fisik saja, tetapi jiwa kita dan juga spirit kita itu akan terus tumbuh dan terus berevolusi. Maka dari itu, di era metaverse ini ada yang namanya metahuman. Nah, apa sih metahuman ini? Metahuman ini merupakan lompatan evolusi berikutnya. Jadi, di metaverse, di dunia virtual, di dunia yang penuh ilusi ini, dan di dunia yang penuh dengan teknologi yang berkembang dengan cepat, metahuman ini merupakan suatu mediator atau dia seperti stabilizer. Ketika kita mengalami evolusi kesadaran, maka kita akan menjadi metahuman. Tentunya di era metaverse ini, di mana flow evolusi itu sangat cepat, kita juga harus melakukan evolusi kesadaran dan menjadi metahuman. Karena hanya dengan menjadi metahuman lah kita akan memiliki core yang unmoved. Jadi bagaimana cepatnya, bagaimanapun dunia ini berkembang dengan cepat atau bergerak dengan cepat, kita akan terus memiliki core yang unmoved. Lalu kalau kita bertanya, kenapa hidup ini selalu berubah dengan cepat gitu? Kenapa semuanya itu terasa cepat? Kenapa waktu terasa cepat? Kenapa segala sesuatu harus mengalami perubahan? Jawabannya adalah, sejatinya sifat dasar dari kehidupan itu adalah perubahan atau gradual change. Maka dari itu, penemuan metaverse ini atau encounter kita dengan metaverse ini merupakan sesuatu yang sangat inevitable, sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena manusia akan terus mengalami perubahan, dunia ini akan mengalami perubahan, dan teknologi juga akan terus diciptakan untuk me-assess manusia menghadapi perubahan tersebut. Kehidupan itu adalah energi, dan energi ini adalah kehidupan. Seperti yang sudah kita bicarakan di pertemuan sebelumnya, bahwa manusia ini kan terdiri dari energi ya. Segala matter yang ada di dunia ini memiliki vibrasi, dan segala sesuatu yang memiliki vibrasi itu pastinya memiliki energi. Begitu juga dengan ruh. Ruh kita ini merupakan first energy atau asal dari segala vibrasi yang ada di dunia ini. Ruh ini merupakan suatu energi yang memberi energi kepada materi lain, seperti contohnya jiwa kita dan juga fisik kita. Dengan ruh kita inilah kita bisa berimajinasi, kita bisa berpikir, kita bisa bertindak. Jadi kita juga bisa mengalami objek pengalaman atau universal experience, dan peristiwa juga akan terjadi kepada kita. Semua hal ini terjadi karena kita memiliki vibrasi di dalam diri kita. Segala materi yang memiliki vibrasi itu akan mengalami objek pengalaman. Jadi tidak hanya manusia, tetapi juga hewan-hewan dan bahkan juga benda mati di dunia ini, mereka semua memiliki vibrasi. Maka dari itu, sejatinya kita semua ini terhubung dan kita memiliki ruh yang sama, ruh atau spirit yang sama. Ketika manusia berimajinasi, manusia bisa mengkonstruksi atau bisa membentuk suatu entitas yang tadinya adalah pure energy. Manusia bisa mendesain atau menurunkan pure energy itu menjadi momen, materi, karya, peristiwa, dan bahkan teknologi. Maka dari itu, teknologi merupakan salah satu turunan dari vibrasi manusia, atau bisa dibilang ruh manusia. Jadi, bila kita rangkum, yang tadinya kita itu ruh, vibrasi ini memberikan energi kepada mind kita atau soul kita. Lalu, mind kita itu menurunkan lagi sesuatu, menjadi sesuatu yang fisik, menjadi suatu matter. Jadi imajinasi tersebut terkondensasi menjadi suatu matter dalam bentuk teknologi. Kali ini bentuknya adalah metaverse. Di dalam waktu linier, semua terasa cepat karena ada awal dan akhir.
Jadi awal itu adalah alfa, sedangkan akhir itu adalah omega. Segala sesuatu itu sangat terhitung. Segala sesuatunya memiliki awal dan akhir. Jadi kita selalu menunggu untuk menunggu akhir ini gitu. Dalam paradigma metaverse, dunia itu bergerak sangat cepat. Benar-benar bergerak sangat cepat. Dan di dalam paradigma metaverse pula, waktu itu linear. Jadi dia berjalannya itu horizontal. Dia memiliki awal dan akhir. Itulah mengapa waktunya terasa sangat cepat gitu kan. Sedangkan kalau metahuman, karena kesadarannya vertikal, maka dia kesadarannya tidak lagi bound atau terjebak dalam space dan time atau waktu dan ruang. Kesadarannya sudah beyond space dan time. Maka dari itu, kesadaran metahuman inilah yang akan menstabilkan kesadaran metaverse. Karena di dunia metaverse ini, semua itu bergerak dengan cepat. Tahu kan kalau misalkan teman-teman di game contohnya, atau contohnya kita sudah membangun suatu dunia metaverse lah, pasti kita bisa yang namanya time travel. Atau, time travel. Jadi kita bisa time travel dari Indonesia misalnya, kita bisa travel ke Korea atau ke Eropa dalam hitungan detik. Kita tidak perlu lagi beli tiket pesawat atau siap-siap ke bandara. Kita hanya perlu mengklik tujuan yang kita inginkan dan kita bisa time travel. Kita bisa juga teleportation, gitu kan. Istilahnya teleportation, kita pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maka dari itu, semuanya terasa chaos kan. Semuanya terasa, wah, kok bisa secepat ini, travel secepat ini. Jadi konsep waktu di dalam metaverse itu sangat cepat, betul-betul dia tidak seperti konsep waktu di dunia nyata. Maka dari itu, kesadaran metahuman inilah yang akan menstabilkan situasi di metaverse ini.